Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran matematika kelas 7 SMP Sederajat semester 1. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bilangan. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini terdiri dari 3.1 menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat baik positif dan negatif, dan pecahan. Ada pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. 3.2 menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Bilangan. Bilangan itu terdiri dari bilangan rasional dan bilangan pangkat. Yang kita akan pelajari yaitu bilangan rasional. Di dalam bilangan rasional terbagi menjadi dua, ada namanya bilangan bulat dan bilangan pecahan. Bilangan bulat terdiri dari 3 bagian, ada bilangan positif, bilangan nol, dan bilangan negatif. Bilangan positif dia itu terletak di sebelah kanan 0. Dari dimulai angka 1, 2, 3, dan seterusnya, itu bilangan positif. Istilah lain dari bilangan positif adalah bilangan asli. Lalu untuk bilangan 0 sendiri itu dia disebut sebagai bilangan 0. Dan gabungan dari bilangan 0 dengan bilangan positif dinamakan bilangan cacah. Kemudian untuk yang bilangan negatif dia terletak di sebelah kiri bilangan 0. Sudah tahu kan macam-macam bilangan itu terbagi menjadi bilangan apa saja? Nah, sekarang bagaimana membandingkan dua bilangan bulat atau lebih? Jadi kita akan mengurutkan bilangan bulat. Ada dua cara yang harus kita ketahui. Pertama, untuk membandingkan dua bilangan yang mendekati 0, cukup melihat posisi kedua bilangan tersebut pada garis bilangan. Bilangan yang lebih besar selalu berada di kanan bilangan yang lebih kecil. Kalian juga harus memperhatikan tanda, apakah dia positif atau negatif, supaya lebih mudah. Yang kedua, untuk membandingkan bilangan bulat yang sangat besar atau bilangan bulat negatif yang sangat kecil, amati angka-angka penyusunnya. Misalkan ada yang angka penyusunnya miliaran, jutaan, ratusan, ribuan, puluhan, dan satuan. Oke, untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke contoh soal. 1. Urutkan dari nilai terendah sampai tertinggi. Ada 100, negatif 155, 80, negatif 270. Kita amati terlebih dahulu, kita pisahkan antara bilangan negatif dengan bilangan positif. Di sini ada dua bilangan negatif, yaitu negatif 155 dan negatif 270. Kemudian bilangan positifnya ada 80 dan 100. Karena kita akan mengurutkan dari yang nilai terendah, maka kita ambil dari yang negatif. Negatif yang terendah berarti dia angkanya, kalau negatif semakin besar angkanya, maka nilainya semakin kecil. Berarti kita ambil negatif 270. Lalu negatif 155. Setelah itu kita masuk ke angka 80, lalu 100. Nah, jadi urutan dari nilai terendah sampai tertinggi itu adalah negatif 270, negatif 155, 80, dan terakhir 100. Contoh 2. Tentukan bilangan manakah yang lebih besar. Poin A, bilangannya 8592 CD dan 8631 XYZ. Kalian tidak perlu bingung di sini kenapa ada huruf. Huruf di sini dia menyatakan sebuah angka atau bilangan yang tidak diketahui.
Jadi kalian anggap saja huruf ini sebagai angka. Nah, bagaimana cara menentukan bilangan mana yang lebih besar? Langkahnya, pertama kita lihat angka penyusun dari kedua bilangan tersebut. Untuk bilangan 8592 CD, itu terdiri dari 6 angka penyusun. Ya, untuk bilangan 8631 XYZ itu memiliki 7 angka penyusun. Nah, karena kedua angka tersebut memiliki banyak angka yang berbeda, kita dapat dengan mudah menentukannya. Kita lihat angka yang penyusunnya lebih banyak yang mana? Yang 7, berarti kita ambil yang 8631 XYZ lebih besar dari 8592 CD karena angka penyusunnya lebih banyak. Jadi, itu tips untuk menentukan dua bilangan dengan cara menghitung banyak angka penyusunnya. Poin B, bilangannya negatif 547578 dan negatif 519536. Kedua angka tersebut, kalau kita amati, memiliki banyak angka penyusun yang sama, yaitu 6 angka. Nah, gimana nih sama? Langkahnya kita lihat apakah dia itu puluhan, ribuan, ratusan. Coba, karena di sini angka depannya sama, angka 5 ya. Berarti kita lihat atau kita amati angka keduanya. Untuk 547578, angka keduanya itu adalah 40.000. Sedangkan untuk yang 519536 itu 10.000. Sehingga kita bisa membandingkan ya, lebih besar yang 547578 dibandingkan yang 519536. Sekarang karena kedua angkanya bernilai negatif, maka kita akan mengambil angka yang lebih kecil dari kedua bilangan itu. Kalau digambarkan pada garis bilangan, dia akan berada di sebelah kanan. Yang harus kalian ingat, ketika bilangan negatif itu, ketika angkanya semakin besar, tandanya negatif, maka nilainya semakin kecil. Sedangkan kalau angkanya itu lebih kecil, dia tandanya negatif, maka nilainya itu semakin besar. Sehingga di sini kita ambil angka yang lebih kecil karena kita akan menentukan mana yang lebih besar. Sehingga jawabannya negatif 519.536 lebih besar dari negatif 547.578. Lanjut ke bilangan pecahan. Bilangan pecahan itu apa? Bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Contoh, bilangan 2/4. Bilangan 2 yang berada di atas itu adalah pembilang, dan 4 adalah penyebut. Bilangan pecahan juga dapat dinyatakan dalam pecahan lain yang relatif senilai atau disebut juga ekuivalen. Contoh tadi 2/4 bisa ditulis dalam bentuk lain yaitu 1/2. Caranya dengan membagi pembilang dan penyebut tersebut dengan angka yang sama yaitu 2. 2 dibagi 2, 1, 4 dibagi 2, 2. Sehingga 2/4 itu bisa ditulis dalam bentuk lain yang ekuivalen yaitu 1/2. Lalu, bagaimana membandingkan dua bilangan pecahan? Contohnya, tentukan bilangan yang lebih besar antara 3/4 dan 2/3. Langkah pertama kita harus melihat dulu penyebut dari kedua bilangan tersebut, yaitu ada 4 dan 3. Lalu kita cari EPB dari kedua bilangan tersebut. EPB dari 4 dan 3 kita
Cari saja pengali dari 4 dan 3. 4 kali 3, 12. Berarti kita ambil penyebutnya 12. Untuk 3/4 diperoleh 9/12. Caranya dari mana 9? Kita bagikan si penyebut yang 12 tadi ke 4. Hasilnya 3. 3 kali 3, 9. Sehingga 3/4 hasilnya 9/12. Dan untuk 2/3 hasilnya adalah 8/12. 12 dibagi 3, 4. 4 kali 2, 8. Maka dapat diperoleh kesimpulan karena kedua penyebutnya sudah sama 12 dan 3/4 memiliki pembilang yang lebih besar, yaitu 9. Sehingga 3/4 lebih besar dari 2/3. Macam bilangan pecahan. Ada biasa, campuran, desimal, dan persen. Kita bahas pertama pecahan biasa, terdiri dari pecahan sejati dan pecahan tidak sejati. Pecahan sejati maksudnya pecahan yang pembilangnya kurang dari penyebut. Dan EPB pembilang dan penyebutnya 1. Contoh, 1/2. 1 itu kurang dari 2. Dan EPB dari pembilang penyebutnya itu 1. Lalu 4/7. Coba untuk bilangan 2/4. Itu bukan pecahan sejati ya, karena EPB dari pembilang penyebutnya 2. Lalu ada juga yang namanya pecahan tidak sejati yang tadi. Maksudnya pecahan yang pembilangnya lebih dari penyebut. Contoh, 6/5. 6 itu kan lebih dari 5. Lalu 5/2. Bisa dipahami ya. Lanjut, pecahan campuran. Pecahan campuran maksudnya pecahan yang merupakan campuran antara bilangan bulat dan pecahan. Contoh, 21/5. Bisa ditulis dalam pecahan lain, yaitu 11/5. Dari mana 11/5? Caranya kalian bisa baca penyebutnya 5 itu kalikan 2. 5 kali 2 dikalikan ke bilangan yang berada di depan ya. 5 kali 2 ditambah pembilang 1. Jadi 11. Kalian menuliskan untuk pembilangnya 11 dan penyebutnya tetap 5. Jadi bisa ditulis dalam bentuk 11/5. Selanjutnya, pecahan desimal. Sudah pada tahu ya, bilangan desimal itu ditulis dengan tanda koma. Contoh, 0,5, 1,25, 1,7. Nah, pada bilangan 0,5 kita ambil, di sana ada angka di belakang koma yaitu angka 5, bernilai 5 dikali 1/10. Sehingga bisa ditulis dalam bentuk pecahan, yaitu 5/10. Atau bilangan desimalnya 0,5. Lalu, pecahan persen. Maksudnya adalah bilangan pecahan dengan penyebut 100. Contoh, 5/100. Itu bisa ditulis dalam bentuk 5%. Silakan kalian kerjakan tugas 1 berikut. Kita lanjut pada operasi bilangan bulat. Terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yuk kita mengingat kembali. Perhatikan contoh soal berikut. Nomor 1, 10 ditambah negatif 7 sama dengan, kalian lihat angka yang lebih besar itu berada pada angka yang positif, yaitu angka 10. Sehingga
10 ditambah negatif 7 hasilnya adalah positif 3. Nomor 2, negatif 70 dikurangi negatif 4. Caranya, kalian perhatikan pada operasi dikurang, dia bertemu dengan negatif 4. Sehingga negatif dengan negatif akan berubah menjadi positif. Sehingga diperoleh negatif 70 ditambah 4. Hasilnya negatif 66. Nomor 3, 10 ditambah negatif 2 dikurang 1 dikali 5. Langkah yang harus kita mulai adalah mengalihkan terlebih dahulu. Jadi kita kalikan dulu 1 dikali 5. Sehingga diperoleh 10 dikurang 2 dikurang 5. Hasilnya 10 dikurang 7 menghasilkan 3. Nomor 4, negatif 400 dikali 60. Karena di sini negatif dikali positif, maka hasilnya akan negatif. 4 dikali 6 itu 24. Dan angka 0 di sini ada 3, sehingga diperoleh negatif 24.000. Nomor 5, negatif 84 dibagi negatif 4 sama dengan, karena sama-sama negatif, di sini pembagian, maka negatif bagi negatif hasilnya positif. 84 dibagi 4, 21. Sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Sifat-sifat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan terdiri dari komutatif atau pertukaran posisi. Jika A ditambah B, itu sama dengan B ditambah A. Jadi pertukaran posisinya itu sama saja, menghasilkan nilai yang sama. Kedua, asosiatif, yaitu pengelompokan bilangan. Jika ada A ditambah B ditambah C, maka hasilnya akan sama ketika kamu menjumlahkan A ditambah B, lalu ditambah C. Yang ketiga, identitas dari penjumlahan dan pengurangan adalah 0. Artinya, bilangan apapun yang dijumlahkan dengan 0, hasilnya bilangan itu sendiri. Contoh, 1 ditambah 0 sama dengan 1, 2 ditambah 0 sama dengan 2. Jadi menghasilkan bilangan itu sendiri. Lanjut, sifat-sifat operasi hitung perkalian dan pembagian. Sifatnya sama, pertama ada komutatif, pertukaran posisi. Jika ada A dikali B, maka itu sama dengan B dikali A. Yang kedua, asosiatif, pengelompokan bilangan. Jika ada A dikali B dikali C terlebih dahulu, maka hasilnya sama dengan mengalihkan A dikali B terlebih dahulu baru dikali C. Yang ketiga, distributif. Nah, di sini ada terhadap penjumlahan. Kalau kita mempunyai A dikali B ditambah C, maka itu hasilnya akan sama dengan kita mengalihkan A dikali B ditambah A dikali C. Begitupun untuk pengurangan. A dikali B dikurang C, maka hasilnya akan sama dengan A dikali B dikurang A dikali C. Yang keempat, identitas dari perkalian dan pembagian adalah 1. Artinya, bilangan apapun yang dijumlahkan dengan 1, maksudnya dikalikan dengan 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Informasi, pada bilangan pecahan juga berlaku sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Setelah kalian memahami bagaimana bilangan bulat dan pecahan dan juga operasinya, pada video kali ini kita juga akan membahas tentang bagaimana menyelesaikan masalah berkaitan dengan bilangan bulat dan pecahan. Kompetensi dasar yang harus dicapai pertama yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan,
bilangan bulat dan pecahan. Ada pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Dan juga bagaimana menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Untuk lebih jelasnya, kita selesaikan masalah berikut. Masalah 1. Mia mempunyai 3 boneka di rumah. Ketika ulang tahun, Mia mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka lagi. Namun adiknya meminta 1 boneka darinya. Berapakah boneka yang dimiliki Mia sekarang? Kita harus memahami dulu bagaimana isi dari soal ini. Di sini Mia mempunyai 3 boneka, kemudian ia mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka lagi, berarti di sini operasinya ditambah. Kemudian adiknya meminta 1 boneka, berarti dikurang 1. Sehingga kita bisa menuliskan bentuk matematika dari persoalan ini adalah 3 ditambah 4 dikurang 1 sama dengan 6. Jadi boneka yang dimiliki Mia sebanyak 6. Lanjut ke masalah 2. Nina membeli 1/4 kg buah apel, tetapi mengingat teman-temannya akan datang ke rumah, ia membeli lagi 3/4 kg buah apel. Berapa kilogram berat apel keseluruhan? Di sini Nina membeli 1/4 kg, kemudian ia membeli lagi. Berarti operasi yang akan digunakan pada soal ini adalah penjumlahan. Sehingga kita bisa menuliskan untuk bentuk matematika pada soal ini adalah 1/4 ditambah 3/4. Nah, bagaimana cara mengoperasikan penjumlahan 2 pecahan? Kita lihat penyebutnya. Karena di sini penyebutnya sama, maka kita tinggal menjumlahkan bilangan yang ada di atas pembilang, yaitu 1 dan 3. 1 tambah 3, 4. 4/4. Berarti hasilnya adalah 1. Jadi berat apel tersebut adalah 1 kg. Masalah 3. Seekor tupai mula-mula berdiri di titik 0. Tupai itu dapat melompat ke kiri atau ke kanan. Sekali melompat jauhnya 3 satuan. Tupai telah melompat ke kiri dan berada di titik 15 sebelah kiri 0. Berapa kali tupai telah melompat? Di sini dia berada di titik 0 ya. Biar lebih gampang kita gambarkan pada sebuah garis bilangan. Garis bilangannya itu dimulai dari titik 0. Kemudian tupai melompat ke arah kiri. Dia melompat sebanyak 3 satuan setiap sekali melompatnya. Sehingga dari titik 0 berarti dia akan melompat ke angka negatif 3. Karena 3 satuan. Nah, setelah dari negatif 3, karena di soal diketahui dia akan berada di titik 15 sebelah kiri 0, maka berapa lompatan lagi yang akan dilakukan oleh tupai untuk mencapai titik 15 di sebelah kiri 0 ini. Dan negatif 3 berarti dia melompat ke negatif 6. Dari negatif 6 dia melompat lagi ke negatif 9. Dari negatif 9 dia melompat lagi ke negatif 12. Dari negatif 12 dia melompat ke negatif 15.
Nah, sehingga kita bisa mengetahui berapa lompatan nih dari 0 sampai 15. Ada berapa? Ada 5 lompatan. Atau kita juga bisa menuliskannya dalam bentuk matematika. Sebenarnya kan ini ada 15. Ketika tupai melompat sebanyak 3, berarti 15 dibagi 3 saja. Hasilnya 5. Jadi tupai telah melompat sebanyak 5 kali. Lanjut masalah 4. Seorang penyelam amatir mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Setelah merasa lancar menyelam di kedalaman 2 meter, kemudian ia turun lagi hingga kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Berapakah selisih kedalaman pada kondisi tersebut? Kita gambarkan pada sebuah garis bilangan. Dari titik 0, di soal diceritakan bahwa dia menyelam di kedalaman 2 meter. Berarti di titik 0 dia akan bergerak ke angka negatif 2. Karena dia menyelam ke bawah. Nah, kemudian ia turun lagi hingga kedalaman 5 meter. Pertanyaannya, berapakah selisih? Selisih itu artinya kamu akan mencari perbedaan dari kedua kondisi yang tadi dijelaskan, ada 2 meter dan 5 meter. Sehingga ketika dia sudah menyelam 2 meter, dia menyelam lagi 5 meter dan selisihnya itu adalah 3. Untuk lebih jelasnya bisa dituliskan dalam bentuk matematika seperti ini. Nantinya akan ada negatif 2 karena dia menyelam, berarti tandanya negatif. Karena selisih, berarti operasinya dikurang. Dan dia menyelam lagi sebanyak 5, berarti negatif 5. Artinya negatif 2 dikurang negatif 5, itu hasilnya adalah negatif 2 ditambah 5. Sehingga menghasilkan positif 3. Jadi selisih kedalaman penyelam pada dua kondisi tersebut adalah 3 meter. Silakan kalian kerjakan tugas 2 berikut. Jadi pada video kali ini ada 2 tugas yang harus kalian kerjakan. Semangat, good luck, dan kumpulkan tepat waktu.